Tadinya mau nikah. Iya. Oke. Terus gak jadi. Nggak jadi. Oke. Aku memutuskan nggak jadi. Kamu memutuskan untuk gak jadi nikah. Nggak jadi ya. Walaupun kamu dalam keadaan hamil. Iya. Tapi kamu memutuskan gak nikah. Enggak. Karena Ada banyak sih Om alasannya. Kayak kan aku udah ketemu papahnya juga, dia juga udah ketemu mama papa aku. Ada hal-hal yang mungkin aku baru tahu aja gitu. Tentang dia gitu. Salah satunya ya aku dikasih tahu papanya kalau sebenarnya dia juga udah punya anak lain gitu. Punya anak lain? Iya, maksudnya udah punya anak? Iya. Orang ini udah punya anak? Juga, iya. Dia nikah gak? Aku itu nggak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak tahu dia udah punya anak? Baru tahu pas aku mau nikah. Saat itu. Jadi sebenarnya tujuan papanya tuh baik supaya aku mau terima atau enggak kondisinya seperti ini loh. Karena tadinya sebelum-sebelumnya dia nggak ngasih tahu. Oke. Terus kamu counter dia nggak nanya nggak? Karena aku udah mikirnya yang penting nikah sih Om pas itu. Jadi kayak nggak mau permasalahin. Jadi nggak apa-apa itu? Nggak apa-apa. Nah terus kenapa nggak jadi nikah? Lebih kalau nggak jadi nikahnya lebih ke personal Om. Aku sama dia ada 2 kali debat yang menurut aku kayaknya kalau dibawa ke pernikahan lumayan ganggu aja gitu. Kayak aku pengecut kayak nanti kalau gagal gimana ya gitu. Tapi dianya mau nikahin kamu nggak? Mau. Kita sama-sama decide untuk menikah. Dia ngajak, dia yang nyari karena persiapannya juga hampir selesai gitu. Dia udah nyari cincin, udah beli cincin udah siap, aku udah bikin baju juga, kayak vendor dan lain-lain. Kan di sini mungkin ada yang aku DM ya, beberapa vendor. Saksinya lumayan banyak sih Om. Ya, tapi kan, mereka nggak tahu kisahnya. Oke, tapi kan pasti ada tipping point kenapa lu nggak jadi nikah dong? Iya, ya. Nggak mungkin kalau lu mengatakan bahwa ya di Katolik hanya boleh menikah sekali dan sebagainya, itu kan ketakutan kan. Iya. Tapi kan pasti ada tipping pointnya kenapa lu menyatakan bahwa ini bukan pria yang tepat dong berarti. Iya. Karena waktu ada satu masalah sama dia, berantem lah ya Om. Ada berantem gitu, dia tidak menyelesaikannya secara dewasa. Dia pergi sama teman-temannya, bawa teman-temannya datang ke rumah aku. Aku tuh nggak ditengok sama sekali gitu, nggak ditanya keadaannya, kondisinya kayak gimana gitu, nggak. Dan akhirnya aku ngomong sama dia secara wise ya, maksudnya nggak berantem. Kalau kayak gini caranya, ya kita sebut silent treatment lah Om. Kayaknya kalau kayak gini dibawa ke pernikahan lumayan sulit gitu, karena udah 2 kali nih aku diginiin gitu. Terus ya